Adam diciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan di bumi ini adalah jin. Jin ketika itu masih berwujud kasar kayak kita-kita. Dan mereka pinter, jenius. Teknologi yang mereka bisa capai lebih daripada kita hari ini. Kagak ada apa-apanya kita, oke ya. Setelah jin membuat kerusakan dan berakhir dengan diperangi oleh para malaikat langit yang dipimpin langsung oleh kepala jin yaitu Azazil. Setelah itu Allah ciptakan Adam. Nah oke, Adam pun dengan suatu trik tertentu yang memang telah dalam izin Allah akhirnya tercampak ke dunia. Dan sejak itu Nabi Adam memulai kehidupan dengan anak cucunya. Terus ya, dan sesi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah finish 40 tahun kemudian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi setelah kita melihat ini, apa yang langsung terbayang dalam pikiran kita? Benar ya, kata Nabi kita ini adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Maka beliau menobatkan dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, jangan lagi katakan Uzma adalah Ustadz akhir zaman. Kenapa? Kita semua adalah umat akhir zaman. Seluruh Ustadz, siapapun dia, Ustadz akhir zaman semua. Setuju? Setuju tidak? Kok pada ketakutan? Baik, hamba-hamba Allah, jadi kita fokus di sini ya, fokus di sini. Nah sekarang tolong di zoom 5 fase, start dan finish. Start adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah berakhirnya seluruh umat Nabi Muhammad di muka bumi. Ini dia, start. Nabi Muhammad dalam usia 40 tahun, Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah wafatnya seluruh orang Islam yang ada iman di dalam dadanya secara serentak semuka bumi. Finish. Apa yang terjadi sebenarnya? Yaitu terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Angin kematian yang berhembus dari Yaman. Angin ini lembut, sejuk, baunya bau wangi kesturi. Dengan cepat membungkus bumi. Kata Rasulullah, saat angin lembut ini membungkus bumi, siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya, seberapapun kecil iman di dalam dadanya, angin ini pasti sampai kepada orang itu. Pasti sampai kepada orang itu. Ketika kulitnya tersentuh oleh angin, ketika terhirup olehnya angin lembut yang berbau wangi kesturi ini, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Maka setelah itu kata Rasulullah 1 atau 2 generasi barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Atau di cerita finish ini tidak ada lagi orang beriman yang tersisa hidup di muka bumi. Sudah habis semua. Ceritanya happy ending, kita husnul khotimah. Amin. Tolong jangan ada yang bertanya, Buya, kalau memang ujungnya semua kita serentak meninggal, lalu siapa yang ngurus jenazah kita? Kagak usah dipikir. Biarin itu mau diapain kayak kita sudah bersenang-senang di taman surga sambil menunggu malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat pertama. Baik hadirin, dan Rasulullah bersabda, dari start ke finish kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Ya, 5 fase sejarah ini kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga.
Yang pertama Nabi Muhammad langsung yang memimpin. Lamanya 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua. Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun. Setelah itu berpindah kepada fase kerajaan dan dinasti. Lamanya 1227 tahun. Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Maret ya, 1924. Ini juga Maret 2024. Udah pas 100 tahun lewat beberapa hari. Ya. Ini wahai hamba-hamba Allah, berakhirlah fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin peradaban dunia. Walaupun belum full, masih 2/3. Ya. Dan sejak itu sampai hari ini kita berada pada fase tergelap. Fase Islam sedang di bawah. Islam sedang tidak memimpin dunia, Islam jadi pecundang. Kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Ya. Ujian terberat umat Nabi ada di fase keempat ini. Kita. Kalau ada pernah mendengarkan Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kata Nabi. Kalau kalian ini sahabatku. Saudara-saudaraku mereka yang datang nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah berperang bersamaku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizatku. Tapi mereka sangat kuat berimannya. Mereka sangat fanatik dengan ajaranku. Dan mereka orang-orang yang hidup di zaman itu melawan arus. Siapa yang hidup pada zaman ini dianggap ghuraba, melawan arus. Orang yang bisa bersabar mempertahankan Islam, orang yang bisa mengamalkan Islam dengan baik pada masa itu kata Rasulullah berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian pada hari ini. Kaget para sahabat. Kita duha, mereka duha, sahabat duha. Kita tahajud, sahabat tahajud. Tapi pahala tahajud kita Pak, 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya apa? Tolong berpegang erat dengan Islam. Tolong jangan tanggung-tanggung berislam. Jadilah muslim kafah, jadilah mukmin haqqan. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka setiap pahala yang kita dapatkan 50 kali lipat pahalanya sahabat di amalan yang sama. Allahu Akbar. Baik. Ini saking beratnya ya. Dan fase ini insya Allah berakhir. Kita masuk pada fase kelima. Fase kelima, fase dunia bagai bayang-bayang surga. Indah, nikmat, tidak ada satupun kejahatan di muka bumi. Jangankan ada negara yang perang Pak. Jangankan ada negara yang perang Bu. 2 orang lelaki kelahi saja takkan ditemukan di fase kelima. Demikian sabda Rasulullah SAW. Saking damainya 2 orang laki-laki saja tak ada yang kelahi. Pada masa ini tidak ditemukan satupun penjahat. Sehingga penjara-penjara sepi dan kosong. Pada fase ini semua rumah sakit sepi dan kosong. Sebab apa? Semua penyakit Allah angkat. Bahkan binatang buas pun Allah jadikan jinak. Kekayaan yang ada dalam perut bumi muntah seluruhnya ke permukaan. Kata Rasulullah tidak ditemukan lagi satupun orang yang miskin. Rindu tidak suasana ini? Rindu tidak suasana ini? Tanpa perang, tanpa kecurangan, tanpa kezaliman, tanpa kejahatan, tanpa ada penjajahan, tanpa ada bencana. Ini semuanya terjadi di fase kelima. Fase Islam kembali memimpin seluruh dunia. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi ingat, fase ini juga tidak akan lama. Setelah dia muncul, kata Rasulullah 7 sampai 9 tahun saja. Di antara itu kita pun semua mengalami finish. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang kita di fase keempat. Kita fokus ke fase keempat. Hadirin, ada apa di fase keempat? Dan apa hubungan dengan Palestina? Kami ingin mengatakan bahwa pas fase kelima nanti, di fase kelima nanti kata Rasulullah SAW, pusat pemerintahan Islam seluruh dunia nanti adalah di Palestina. Di Baitul Maqdis. Negeri yang teraman nomor 1 di dunia. Negeri yang paling kuat, paling sejahtera, paling makmur nanti di akhir zaman adalah Syam. Pusatnya adalah Palestina.
pusatnya adalah Baitul Maqdis, pusatnya adalah Masjidil Aqsa.